Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Di video ini kita akan membahas 10 golongan orang-orang yang ibadah sholatnya sia-sia. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Bagi umat Islam, sholat merupakan tiang utama agar tegaknya agama Islam. Agama telah menetapkan bahwa kewajiban sholat bagi umat Islam adalah sebanyak 5 kali sehari semalam. Pertanyaan yang sering muncul di kalangan umat Islam adalah, apakah semua sholat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan ada 10 jenis orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah 10 golongan orang-orang yang sholatnya sia-sia. Yang pertama, orang yang sholat sendiri tanpa membaca bacaan. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat bahwa sholat makmum tanpa membaca surah Al-Fatihah sedikit pun tetap sah. Yang kedua, orang yang tidak membayar zakat. Orang yang tidak mengeluarkan harta yang wajib dizakati kepada pihak yang berhak menerimanya. Yang ketiga, imam yang dibenci makmumnya. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari majikan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia yang sholatnya tidak sampai ke telinga mereka, yakni budak yang kabur sampai dia kembali. Apa maksud sholatnya tidak sampai telinga mereka? Kata Syekh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah, itu adalah kiasan dari tidak diterimanya sholat. Yang kelima, orang yang sholat tapi merupakan peminum khamar yang terus menerus. Syekh Nawawi Banten mengutip sabda Rasulullah SAW, jauhilah khamar, karena khamar adalah induk perbuatan keji. Ada beberapa riwayat yang menerangkan hal itu dari beberapa sahabat Nabi SAW, diantaranya sebagai berikut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamar, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Lalu jika dia bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Lalu jika dia kembali minum, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Lalu jika dia taubat, maka Allah terima taubatnya. Lalu jika dia kembali minum, maka sholatnya tidak diterima 40 malam. Lalu jika dia taubat, maka Allah terima taubatnya. Jika keempat kalinya dia minum lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dan jika dia bertaubat, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah. Dan Allah akan meminumkan dia dengan tinatul kabal. Mereka bertanya, wahai Abdurrahman ibnu Umar, apakah tinatul kabal? Beliau menjawab, nanah yang bercampur darah dari penduduk neraka. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya sedang murka. Syekh Waliyuddin At-Tibrizi mengutip dari Imam Asy-Syaukani rahimahullah, sesungguhnya wanita yang membuat marah suaminya sampai dia tertidur masih marah kepadanya, ini adalah termasuk dosa besar. Ini jika marahnya disebabkan alasannya hak atau benar. Marah kenapa? Yaitu marah yang disebabkan alasan yang syar'i. Marah karena buruknya perangai istri, tidak mentaati Allah, tidak mentaati suaminya dalam kebaikan, dan semisalnya. Sedangkan marahnya suami dengan sebab yang tidak benar, misalnya istri menolak ajakan keburukan suami lalu suami marah kepadanya, maka ini bukan termasuk yang dimaksud hadis tersebut. Justru wajib menolak ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali Al-Qari rahimahullah mengatakan, marahnya ini jika disebabkan buruknya akhlak istri, atau jeleknya adab, atau sedikit ketaatannya. Adapun jika kemarahan suaminya itu bukan karena kejelekan ini, maka tidak ada dosa bagi si istri. Yang ketujuh, perempuan merdeka yang sholat tanpa khimar.
khimar adalah pakaian yang menutup kepalanya. Yang kedelapan, pemakan riba. Syekh Nawawi Banten mengutip penjelasan ulama terkait karakteristik pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar langgaran Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya, yaitu sejenis memanipulasi atau merekayasa hukum. Yang kesembilan, pemerintah yang zalim. Syekh Nawawi Banten mengutip hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu an di mana Rasulullah SAW bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan, ia akan dilemparkan ke jembatan Jahannam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika person-person yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkan jatuh ke dalam jurang Jahannam. Yang ke-10, orang yang sholat tapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut hanya membuatnya jauh dari Allah. Itu tadi adalah golongan orang-orang yang sholat tetapi sholatnya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.